Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Berry. Saya Vina. Welcome to InstaLive, Inspiring Talk with Live Community. Dan senang kita kembali berjumpa tentunya dalam sebuah podcast di mana kita bisa sharing sama-sama, kita ngobrol sama-sama dengan narasumber kita untuk belajar sesuatu yang baru, juga membuka setiap pemikiran kita pastinya ya. Dan tentunya di malam hari ini kita bersama-sama dengan seorang narasumber yang mungkin sudah Anda kenal juga karena sudah pernah mampir ke Live Community ya. Tapi hari ini kita spesial banget, kita bisa ngobrol dengan beliau, tentunya membahas hal-hal yang kita bisa belajar tentunya tentang komunitas ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan perkenalkan dia narasumber kita untuk malam hari ini, dia Ko Alex Nanlohi. Welcome. Halo. Apa kabarnya? Baik, senang sekali bisa hadir di InstaLive ini. InstaLive. Kalau ngeliat wajah Ko Alex tuh, bawaannya pengen senyum terus. Benar. Kayak happy terus gitu ya. Iya, benar. Makanya disapa sedikit langsung senyumnya sampai ke. Terima kasih. Benar. Gimana Ko Alex? Gimana dalam pelayanannya nih? Boleh cerita sedikit sekarang kesibukannya? Oke, jadi ini kenalan dulu kali ya. Mungkin boleh. kenal. Boleh. Karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Tapi udah kenal sih belum tentu disayang. Benar. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di pelayanan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, dan saya melayani sebagai staff. Dan dalam pelayanan kami, saya banyak bersinggungan memang dengan pelayanan anak muda, jadi dengan siswa, anak-anak SMA, dan juga dengan mahasiswa, serta juga ada alumni-alumni yang kami layani. Jadi mungkin itu perkenalannya. Wah, kalau bilang mahasiswa, anak-anak muda, kayaknya pas banget nih. Pas banget. Dengan apa ya kita lagi bangun ya, komunitasnya. Kebetulan kita di GKI Anugerah kan punya ibadah yang juga khusus lah dari anak muda sampai dewasa muda. Jadi mungkin emang pasti kita bisa ngobrol hari ini sama ngobrol nih, ada Pak Alex kesulitan, nih. Ada ini kita bisa sharing juga nih. Betul. Masukan banyak nih kayaknya hari ini. Betul. Mungkin untuk memulai ini pertanyaan yang paling pasti kayaknya karena kan Ko Alex kan juga berkecimpungnya di dunia anak muda lah ya, sampai dewasa muda gitu. Nah, kira-kira pengen tahu nih kalau zaman sekarang nih perbedaannya dibandingkan zaman dulu nih, kalau anak muda di dalam satu komunitas nih, kira-kira apa ya Ko Alex yang berbeda? Atau mungkin dari pandangan Ko Alex bisa cerita lah sedikit tentang gimana sekarang kecenderungan anak muda, terutama mungkin dalam komunitas kali ya. Iya, memang menarik memperhatikan bahwa perbedaan generasi itu ada, itu real ya. Bagaimana generasi yang satu yang dibentuk dengan latar belakang berbeda dengan generasi yang dibentuk dari latar belakang yang lain, itu mempunyai ciri-ciri yang termasuk di dalam komunitas yang berbeda. Mungkin yang paling sederhana begini ya, komunitas misalnya para lansia, yang dulu mungkin teknologi belum secanggih sekarang ya. Betul. Nah itu tuh senangnya ngobrol gitu ya. Kalau ketemu tuh coba deh ikut persekutuan lansia. Yang lanjut usia begitu, mereka tuh banyak ngobrol, seneng sama kiri kanannya. Nah sementara ini secara khusus kalau kita lihat generasi yang besar dengan teknologi, kadang-kadang kalau kumpul semua lihat bawah gitu ya, sedang main gadget gitu ya. Jadi memang secara komunitas itu pasti ada pengaruh dan juga kita perlu pendekatan yang pas. Karena jangan sampai juga kita kayak kehilangan bahwa ya komunikasi itu harusnya terjadi di dalam setiap generasi dan itu harus diperjuangkan sih. Iya benar, tadi ngomongin semua lihat handphone, saya jadi ingat saya kemarin ngobrol sama beberapa teman pelayanan juga. Emang sebenarnya kita intens dalam pelayanan juga belum sering. Wah, kita ada momen diem. Nah, diemnya semua kita gini. Semua ternyata lagi. Iya benar. Ada awkward moment dan bingung. Iya. Beda kalau sama orang tua kan langsung aja apapun ditanya, berani kan. Betul. Semua ditanya. Tapi kalau anak muda terkesan mungkin kalau banyak tanya takutnya langsung pikirannya, aduh ini kok banyak tanya, kok kepo gitu loh. Jadinya kita juga kan sebagai yang senior mau ibaratnya pengennya merangkul, tapi takut disangka ini kepo pengen tahu banget atau gitu. Iya sih bener. Ya, bahkan kan? Ada yang orang muda gitu kan, kalau ngobrol tuh susah banget kalau ketemu langsung gitu. Iya, tapi face to face gitu, ya. Gitu ternyata nggak sengaja ketemu nih di dunia game misalkan, lagi main game komputer atau game di smartphone sekarang banyak gitu.
Justru dia bisa ngomong. Keluar, bisa cerita gitu. Iya. Emang kecenderungannya kayak gitu ya sekarang? Jadi mungkin hal dasar yang saya pahami ya, namanya juga Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, itu bukan cuma teori sosiologi. Itu apa yang Alkitab katakan. Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi sebenarnya kebutuhan akan komunitas itu mendasar sekali dalam hidup manusia. Nah, mungkin yang kita perlu pahami, bagaimana supaya hal itu bisa dinikmati dengan perbedaan generasi. Nah, termasuk tadi ya, kalau ternyata dia lebih seneng ngomongnya lewat media sosial atau lebih senang chatting, saya pikir sih itu juga bentuk dia berkomunikasi. Jadi tidak selamanya ya, bukannya berarti kita harus mengatakan komunikasi itu cuma ngomong, tetapi juga ketika misalnya nge-game atau apa dia berkomunikasi. Nah, itu yang perlu kita pahami karena itu kebutuhan semua orang, manusia yang Tuhan ciptakan. Jadi kebutuhannya tetap komunitas, cuma mungkin caranya itu berbeda-beda. Iya. Gitu. Nah, memang kan tapi nggak mudah ya. Betul. Untuk membangun satu komunitas yang yang nyaman, yang bisa bikin bertumbuh lah ya, maksudnya membangun lah. Iya. Dan sekarang mungkin ya kalau ditanya pasti semua orang juga pasti menginginkan komunitas yang ideal gitu ya, untuk dibangun gitu kan. Tapi jujur kan sulit ya, membangun komunitas itu tidak semudah itu gitu. Kira-kira ada tips nggak ya untuk supaya kita tuh bisa bangun komunitas yang sehat, yang bangun? Ada nggak dari Koko mungkin? Kalau saya melihatnya begini ya, yang namanya komunitas itu sebagai sebuah kebutuhan dasar, itu kita butuhkan, tapi juga pada saat yang sama seringkali kita nggak menyadarinya. Jadi seringkali ada yang berpikir, aku masih bisa sendiri kok. Atau juga, nah ini ya realita kita sudah ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa, berkomunitas pun bisa mengecewakan. Iya ya, jadi misalnya ada yang ngerasa, aku di situ cerita rahasia, semua jadi tahu begitu ya, ember banget begitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya berkomunitas itu perlu perjuangan, betul, dan juga perlu di dalamnya menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti mengasihi, mengampuni. Nah itu yang saya pikir tips-tips yang harus dikembangkan adalah ingat, tidak ada komunitas yang sudah sempurna. Nah, ada yang bahkan bilang begini, kalau sampai kamu ketemu komunitas yang sempurna, ini udah ketemu nih, terus kamu daftar, kamu masuk ke dalamnya, begitu kamu masuk, langsung komunitas itu jadi tidak sempurna. Benar. Aduh, benar. Jadi maksud saya begini loh, itu bukan cuma seperjuangan satu orang. Harusnya jadi perjuangan semua kita yang mau dan sadar pentingnya komunitas. Karena kadang-kadang kita bilang begini, habis pengurusnya di situ nggak terlalu nyambut sih. Habis hamba Tuhannya di situ kayaknya cuek banget. Jadi kadang-kadang kita cari kambing hitam untuk sesuatu yang sebenarnya mungkin pertanyaan sebaliknya. Kamu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi tidak hanya menilai orang lain. Nah, saya mikir juga komunitas itu sebenarnya nggak usah bilang dalam skala besar dulu. Kan banyak orang kan mikirnya dalam skala besar. Padahal komunitas itu kan kalau bisa ditarik lebih kecil tuh kayak persahabatan gitu ya. Pertemanan misalkan 5-6 orang. Terus kalau seandainya pertemanan atau persahabatan itu kan bisa berjalan karena semua orang tuh kayak ikut kontribusi lah dalam pertemanan itu kan. Bayangin kalau cuma 1-2 orang, terus tiba-tiba 1-2 orang ini agak mundur karena punya masalah, punya problem, terus tiba-tiba nggak ada yang aktif lagi selain 2 orang itu, kayaknya persahabatannya bisa bubar gitu aja ya. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai umat Tuhan memahami konsep tentang bergereja atau berjemaat. Nah, tentu itu lebih daripada sekadar persahabatan, pertemanan. Karena pengorbanan Kristus, kita disatukan menjadi satu tubuh, dan beberapa istilah yang digunakan juga di dalam Alkitab tentang jemaat, misalnya satu tubuh, keluarga, kita tuh keluarganya Allah. Saya pikir juga kita kalau misalnya bentrok antar keluarga kan kita nggak langsung keluar dari kartu keluarga ya. Bener juga sih. Nggak, gue cabut gitu ya. Nah, karena itu saya pikir bergereja ini konsepnya yang harus ditekankan, bukan hanya saya dapat firman yang baik, saya dapat komunitas yang baik,
Tetapi lebih lagi yang ketiga yang saya pikir seringkali orang lupa adalah saya bisa berkontribusi. Jadi bukan sekadar bertanya saya dapat apa nih dari gereja. Tapi pernah nggak ya kita nanya misalnya saya memberi apa nih kepada gereja? Saya memberi apa kepada tubuh Kristus? Ada bagian firman Tuhan misalnya di 1 Korintus 14 ya, yang ayat yang ke-26 mengatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Lalu dia tulis yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan sekadar bicara saya dapat apa, tapi apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk pembangunan tubuh Kristus? Karena kan kita ini satu tubuh, satu keluarga. Nah, itu saya pikir yang penting perlu dipahami. Satu sisi begini, gereja harus mengajarkan jemaat tentang hal itu. Jadi gereja punya pengajaran yang mengingatkan jemaat misalnya ya kita di sini untuk apa? Kadang-kadang kan memang tanpa sadar juga gereja jemaat pengen ibadah yang wah pakai LED ya udah deh kita beliin LED. Nggak salah juga kan itu menolong ibadah lebih baik. Ada lighting misalnya, kita bikin lighting. Suasana ruangannya yang sejuk, AC-nya enak gitu. Tetapi gereja perlu mendidik lebih jauh bahwa ini bukan sekadar memuaskan apa yang hasrat jemaat, tetapi ini kesempatan kamu sudah diberkati, ayo belajar memberi lagi. Nah, dan bagi jemaat tentunya ya jangan jadi orang yang gampang give up ya. Maksudnya gitu loh, kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, kita sudah jadi satu tubuh, harusnya kita jangan jadi orang yang egois. Nah, saya seringkali membandingkan ya, maaf ini membandingkannya dengan orang pergi ke supermarket lah. Jadi kalau kita ke gereja tuh kayak ke supermarket, kita ambil keranjang, saya mau dapat apa nih, saya mau beli apa nih, apa-apa. Selalu semuanya adalah apa yang saya mau. Jadi kita kayak konsumerisme rohani. Saya dapat apa, tapi kita jarang berpikir apa yang bisa saya berikan, seperti konsep yang Alkitab sampaikan. Jadi saya pikir dua sisi nih. Dari gerejanya sendiri yang juga sudah memfasilitasi, perlu mendidik jemaat berkontribusi, tapi juga dari jemaatnya sendiri, jadi orang-orang Kristen yang nggak egois, tapi orang-orang Kristen yang peduli dengan sesama, melihat sekelilingnya. Saya pikir kan Tuhan Yesus ngajarin sederhana, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, begitu. Betul. Jadi nggak lihat untung rugi ya. Gitu. Apalagi untung rugi ya itu. Mungkin kelihat dari aktivitas, jadi ngelihat orang ngelakuin apa ya gue balik ngelakuin itu. Iya. Jadi hari Minggu ketika berkomunitas pun pikirnya konsepnya ketika kita kerja, kita aktivitas gitu. Lebih kayak ini take and give ya. Gue nggak dapat apa-apa nih, ya udah gue pergi aja cari tempat yang katanya dia dapat apa-apa. Tapi pertanyaan saya, nanti kalau ada tempat lain lagi yang menawarkan apa-apa yang lebih lagi, pindah lagi tuh. Terus kayak gitu. Karena yang kita kejar adalah saya dapat apa. Tapi kalau kita bisa memberi apa, saya pikir di situ Tuhan menanamkan kita di gereja lokal kita untuk juga membangun jemaat dan bahkan bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Tapi berarti satu sisi juga sebenarnya ada peran gereja juga di situ ya, dalam arti mungkin kan kalau hari-hari mungkin packaging ada pentingnya, betul nggak sih? Maksudnya at start kan kalau kayak hubungan first impression tuh penting. Tapi at the end kita juga nggak boleh berhenti di first impression kan. Dalam arti berarti gereja tuh punya peran, nggak cuman sekedar yuk mungkin pertamanya mengajak jemaat untuk datang beribadah, terus dikasih istilah saya kemasan mungkin ya, kayak ada LED, ada lighting, ada musik yang meriah, yang kan bagus, itu hanya memang cuman istilahnya estetis lah ya. Tapi kadang tuh mungkin kita harus lebih fokus ke esensinya ya, tetap kan. Nah kalau menurut kalau Alek gimana ya bagusnya kayak supaya jemaat tuh nggak cuman berhenti di situ gitu, terus gereja tuh harus ngapain gitu, maksudnya apakah gereja tuh harus bangun engagement gitu sama jemaat gitu ya? Nah, mungkin caranya apa ya kira-kira? Nah ini memang yang jadi menarik karena kata kunci dalam jemaat, dalam gereja, dalam komunitas di Alkitab kita adalah kata saling. Oh saling. Saling.
Jadi apa bahasa Indonesia ada nggak ya? Ketersalingan. Wah, one anotherness ya. Ketersalingan itu menjadi bagian penting di mana yang namanya jemaat, yang namanya komunitas, gereja itu adalah saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menegur. Jadi saling itu bukannya sendiri, tapi bersama. Nah, kalau gereja bisa memahami, dalam arti gereja yang sudah memberikan jemaat semua fasilitas yang tadi dikatakan ya, misalnya Berry bilang, wah dikasih ini, dikasih itu. Harusnya gereja memikirkan bagaimana dengan adanya semua fasilitas yang baik itu, supaya terjadi ketersalingan itu. Nah, itu mungkin kita perlu pikirkan lebih jauh. Misalnya, ada engagement, kalau kelompok besar kan sulit ya. Betul. Nah, apalagi cuma datang hari Minggu selesai. Maka mungkin kita perlu pikirkan bagaimana ada engagement dengan sesama jemaat. Apa kita bentuk kelompok-kelompok yang akan bisa di dalamnya orang bisa saling menyapa, saling mengenal, saling sharing, saling mendoakan. Lalu kemudian kita mungkin juga membuat acara-acara di mana siapa nih yang jadi pengurusnya nih, atau siapa jadi panitia, yuk bareng gitu ya. Supaya memang akhirnya orang bisa saling mengenal dan pada akhirnya terjadilah bergereja yang sesungguhnya. Karena kalau gereja cuma datang nonton, apa bedanya kita sama nonton ke bioskop? Iya benar. Makanya di dalam ada satu buku rohani mengatakan ada beda antara crowd sama church. Crowd itu juga banyak orang ngumpul. Tapi waktu dia ngumpul tidak terjadi ketersalingan, semua lagi nonton satu film. Selesai, pulang. Tetapi gereja seharusnya bukan hanya seperti itu. Memang ada bagian kalau ibadah kan semua kan menghadap depannya. Tapi pada saat berikutnya kita mesti menciptakan, tadi yang Berry pakai istilah, ada engagement yang membuat orang tuh saling mengalami pengenalan yang dalam. Jadi saya makin sadar ya, itu jadi perlu sekali kita memikirkan. Nah, mungkin jawabannya silakan dipikirin ya. Dari gereja kita yang paling tahu nih jemaatnya. Kita harus buat banyak acara nih, yang ada kontribusi. Tapi benar ya, kalau misalnya kayak kalau dipikirkan lebih jauh kan kayak saya kan memang orang event nih. Kan waktu orang event itu kan mesti ada satu acara, satu project kan yang harus dikerjakan. Apalagi kalau misalkan prosesnya lama, butuh waktu, persiapannya banyak. Itu yang mungkin tadinya nggak terlalu kenal juga, lama-lama bisa jadi kenal karena sering bersama, kan? Betul. Terus jadi tahu kebiasaan dia. Benar. Terus biasanya setelah beres event itu kan jadi lebih dekat kan. Bondingnya dapat ya. Ada bonding tuh yang bikin jadi, oh akhirnya kita bisa kayaknya malah menantikan kan kira-kira apalagi yang bisa dilakukan bersama-sama. Iya. Jadi mungkin lebih kayak gitu ya. Benar. Kalau enggak, kita benar kata Ko Alex tadi, mungkin jadi kayak nonton konser juga kan bisa kan. Udah kayak selesai lagi ramai kan sekarang. Lagi kemarin war tiket dapat nggak? Oh enggak, kan kayak gitu kan maksudnya. Iya. Wah, war tiket gitu kan. Terus saya nanti datang ke sana mungkin sama temen, tapi orang-orang lain tuh kan beda-beda. Kita nggak kenal. Terus toh pada akhirnya kita juga nggak, weh apa kabar gitu kan, nggak kayak. Maksudnya mungkin jadi pikir-pikir gereja tuh punya privilege banget ya. Benar. Nggak kayak konser, tapi gitu kita datang tuh kita punya kesempatan untuk bangun hubungan gitu ya. Benar. Dibandingkan seperti kita datang konser gitu. Yang menarik sih. Jadi kalau boleh disimpulin berarti gini ya, kalau ngomong soal kontribusi tadi, membangun komunitas, membangun gereja lah ya, berarti ya harus diakui dua-duanya harus punya effort ya. Yes. Betul kan? Dari pihak pengurus, mungkin majelis, mungkin apa ya istilah kita ya? Aktivis. Jadi kita tuh harus punya effort juga untuk menjangkau jemaat kita, nggak cuman ngajakin tugas doang, tapi ada engagement. Tapi satu sisi juga mungkin jemaat juga harus effort juga ya, karena maksudnya melihat kebutuhan gereja lah. Kan mungkin nanti di sini ini ya Ber, satu hal yang menarik adalah bagaimana melibatkan orang untuk melayani. Kenapa? Karena itu bentuk kontribusi yang paling sederhana kan, masing-masing datang membawa sesuatu, jadi itu pelayanan. Makanya kalau kita mengerti konsep bergereja, melayani itu bukan cuma milik privilege-nya hamba Tuhan, aktivis, atau mungkin pelayan mimbar, tapi sebenarnya milik dari semua yang datang, semua yang telah ditebus hidupnya oleh Kristus, kita orang-orang yang datang melayani. Nah tentu ya kita kan nanti mengorganisirnya ya, misalnya ini ada kebutuhan Nasir nih, ini ada kebutuhan siapa mau jadi MC nih. Nah di situ kemudian kita sama-sama
Nah, bagi saya pelayanan harus dilihat bukan sebagai status atau struktur, tetapi sebagai identitas being kita. Karena saya diselamatkan oleh Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Itu logis banget. Dan di mana saya melayani Tuhan, ya Tuhan tempatkan saya dalam keluarga baru, yaitu gereja. Makanya kalau orang sudah di dalam Tuhan, lalu kemudian masih bertanya, saya perlu melayani nggak ya? Saya pikir pertanyaannya itu kontradiktif. Sama kayak kita manusia ya, terus kita nanya, saya perlu napas nggak ya? Atau tahan aja napasnya ya? Nah, tapi nanti yang kita gumulkan, kadang-kadang gini ya, kalau kita nawarin, kamu tolong ya jadi pengurus atau jadi panitia pelayan, oh saya gumulkan dulu gitu ya. Ini yang digumulkan apanya? Kadang-kadang orang Kristen banyak banget istilah klise ya. Apa yang digumulkan? Jadi banyak sebenarnya kan nggak ada. Kamu mau menggumulkan, minta jawaban dari Alkitab, janganlah melayaniku. Nggak ada ayat seperti itu, ya. Tentu disinilah kita jadi ditantang untuk melihat apa bagian yang bisa kita kontribusikan. Memang tidak semua harus jadi pelayan mimbar kan, tapi kita bisa mengambil bagian-bagian yang saya pikir Tuhan sediakan. Kalau sampai nggak ada bagian sekalipun, toh kita bisa berdoa, doakan ibadah besok, doakan yang melayani. Kalau enggak, kita ikut menyambut, siapa tahu di sebelah kiri kanan kita ada orang baru, pengurusnya cuma berapa, ya kita jadi ikut menyambut kan gitu ya. Saya jadi ingat Tuhan Yesus sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Tuhan Yesus tuh nggak pernah loh jadi pengurus ya. Secara struktural. Betul. Tapi hatinya hati yang melayani. Bukan berarti teman-teman yang jadi pengurus, saya mau kayak Tuhan Yesus, langsung keluar nih, lalu pengurusnya nggak ada lagi. Enggak. Kalau sampai dikasih status, wow, berarti harusnya kita menjalani. Betul. Tapi kalaupun nggak dapat status, bukan pengurus apa, tetap hatinya adalah hati yang melayani. Jadi melayani itu sebenarnya bukan cuma tugas pengurusnya doang, aktivisnya, tapi sebenarnya jemaat juga, ya itu tadi ya. Bagian masing-masing, iya. Mau menyapa kiri kanan tuh bagian dari pelayanan. Iya. Kita menunggu, hari ini saya nggak disapa sama pengurus. Justru harusnya kita yang memulai. Sedangkan kita mikir nggak disapa, kita aja kiri kanan nggak disapa. Nggak nyapa juga kan. Kita harus berkaca juga. Gitu. Tapi mungkin saya juga mau ngomong ya, misalnya kayak, takutnya jemaat juga punya ketakutan tersendiri nih masuk ke dalam dunia pelayanan. Maksudnya apakah menyita waktu, menyita energi, terus mungkin mikirnya, saya udah capek lah di kerjaan, di kuliahan. Bisa juga karena takut bersinggungan, karena nggak mau cari-cari masalah lagi. Nah, bisa jadi ada yang sih ya. takut karena ada pengalaman, nanti ribut, nanti orang gitu. Jadi saya menghindari. Nah, ada emang ketakutan banyak jadinya. Tapi mungkin ada ini nggak ya, Ko Alex, misalnya kayak kira-kira ada pandangan nggak soal itu, kayak misalkan jemaat tuh ya ada ketakutan tersendiri gitu untuk melayani gitu kan, mungkin banyak hal, tapi maksudnya ada sesuatu nggak yang bisa encourage lah supaya teman-teman tuh gini, kan melayani itu bukan sesuatu yang harus jadi beban sebenarnya kan, harus jadi sesuatu yang baik, kayak privilege tadi kan, misalnya kayak ya kita bisa melayani, kenapa tidak melayani? Cuma kan mungkin ya tadi jemaat kita mungkin punya, bahkan mungkin di mana-mana lah ya, banyak orang, udahlah saya mah jadi jemaat aja, capek gitu, kayak enggak lah sekarang mah, saya mah kayaknya belum sejago A atau B gitu. Tapi ada nggak yang bisa kata-kata encouragement dari Ko Alex sendiri, maksudnya bukan buat apa ya, bukan buat maksa mereka pelayanan, tapi lebih ke arah memikirkan kembali bahwa sebenarnya pelayanan tuh ada hal yang bahkan melebihi ketakutan itu gitu. Mungkin dua hal ya, ada banyak sih di list saya ya. Okay. Waktu persiapan saya siapin gitu. Tapi ya dua hal dalam bagian ini. Yang pertama adalah kalau kita bicara kita murid Yesus, berarti kan murid itu seorang yang mengikuti Yesus. Kalau Yesusnya melayani, masa kita enggak sih? Oke. Jadi sebenarnya satu sisi, satu yang paling paling mendasar dalam hal meneladani Kristus adalah melayani. Bahkan di dalam Alkitab tuh banyak ya bagian yang misalnya ya, karena aku melayani ya kamu juga harus melayani, kata Tuhan begitu ya. Dan itu yang harusnya jadi semangat kita. Kita sedang meniru Kristus. Tapi yang kedua yang saya pikirkan adalah begini. Sebenarnya kalau Tuhan lagi bentuk kita, ini kita ambil pandangannya bahwa sebenarnya perjalanan di dunia ini adalah sebuah perjalanan supaya kita makin mirip Yesus. Setuju. Nah, pertanyaannya, apa saja sih yang Tuhan pakai untuk membentuk kita makin mirip Yesus? Salah satunya pelayanan.
Jadi pelayanan itu adalah satu cara Tuhan untuk membangun karakter kita makin mirip Yesus. Jadi kalau dipakai pengertian sederhana ya, pelayanan itu buat siapa sih? Kadang-kadang kita pikir hanya buat orang lain ya. Aku kan melayani supaya orang lain dapat berkat. Tapi sebenarnya kita juga dibentuk Tuhan lewat pelayanan. Betul. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, siapa yang butuh pelayanan? Tuhan atau kita? Kita itu caranya Tuhan membentuk kita. Bagaimana membentuk kita rendah hati, bagaimana membentuk kita bisa kerja dengan orang lain dalam satu tim. Dan disitulah yang tadi teman-teman bilang ya, aduh yang satu bilang saya nggak punya apa-apa. Ya Tuhan nggak minta juga apa-apa. Tuhan nggak minta yang kita nggak punya kan. Saya nggak bisa kayak dia, tapi saya bisa memberi apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Oke. Nah itu perlu kita pikirin tuh. Iya. Jadi saya juga akhirnya jadi mikir gini ya. Ini yang kita alami pastinya. Udah jamin karena kita juga pelayanan kan. Iya. Nah maksudnya kayak mungkin waktu awal-awal kan kita, apalagi kan bisa dibilang kayak Live Community ini kan baru lah ya, baru setahun nih. Terus awalnya kan kita ketemu dengan orang-orang yang kita tuh belum pernah pelayanan bersama gitu kan. Tapi justru lewat pelayanan ini kita bisa saling kenal. Jadi kayak justru pelayanan juga bisa menjadi satu gerbang supaya kita tuh bisa membentuk komunitas. Betul kan, jadi misalnya komunitas pelayan mimbar gitu kan. Nah saya merasa mungkin ini juga satu jalan buat kita tuh bisa membangun bersama-sama komunitas ini gitu kan. Mungkin komunitasnya baru ya, mungkin buat jemaat di Live juga tahu lah, kita masih baru, masih banyak yang kita masih istilahnya merintis lah, membangun sesuatu gitu. Tapi kan mungkin nggak mudah kan, apalagi dengan baru juga sebentar. Terus kalau lihat banyak jemaat baru juga, kita juga pelayan aktivis juga, bahkan pengurus juga belum banyak kenal sama jemaat. Mungkin waktunya ya, maksudnya dalam arti gini, kami jujur rindu banget untuk mengenal lebih dalam gitu. Teman-teman yang hadir ya. Dan saya juga berharap, maksudnya kalau tadi kan kalau kata Ko Alek mah lebih ke ketersalingan ya. Iya. Mungkin teman-teman di Live juga kalau jemaat gitu ya yang datang tuh mungkin ada kepengen kenal lah gitu. Maksudnya ada ketersalingan. Mari kita bangun komunitasnya itu bersama-sama. Mungkin salah satunya bisa lewat pelayanan yang tadi. Gitu. Ya paling gitu ya. Yang kita harapkan nih semoga teman-teman jemaat terberkati. Kalau saya sih jujur terberkati nih. Banyak diskusi, banyak hal-hal yang membuka pikiran gitu kayak tadi konsep bergereja dan sebagainya. Kira-kira nih untuk terakhir nih, ada kata penutup Pak dari Koko? Terima kasih. Kata penutup ya. Iya, tentu kembali lagi kepada panggilan kita yang Tuhan sudah berikan, bahwa Tuhan sudah ciptakan kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus kita, dan Tuhan membawa kita dalam sebuah komunitas. Nah, itu kesempatan yang Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya. Nah, karena itu teman-teman maksimalkan ya kesempatan ini yang Tuhan berikan. Karena dengan teman-teman terlibat dalam komunitas, berkontribusi dalam komunitas, sekecil apapun kontribusi itu ya, itu menjadi cara Tuhan mendewasakan kita. Kalau kita cuma pikirin diri kita terus, kita lupa orang lain, kita lupa kepada Tuhan, saya pikir jadinya kita jadi orang Kristen egois. Nah, bukan itu kan? Kristus itu adalah teladan yang bahkan memberi dirinya bagi orang lain. Jadi ya selamat untuk berjuang, jadi berkat bagi komunitas saudara. Dan itu tadi ya yang Barry bilang ya, prosesnya tuh kadang-kadang nggak mudah ya. Ada bentrok-bentrok, ya mungkin ada juga. Tapi kan disitulah ketersalingan, saling mengampuni, saling memaafkan, dan kita bertumbuh. Amin, gitulah ya. Jadi yang penting kita berusaha bersama-sama. Kami juga berusaha, mari kita juga tadi ya untuk membangun ketersalingan. Karena kita kan tubuh Kristus, bukan orang-orang yang tercerai-berai lagi gitu. Tapi kita ini yang sama gitu ya. Sekali lagi thank you Ko Alek, sama-sama, terima kasih. Dan mungkin segini aja kali ya. Instalive kita untuk kali ini. Nanti kita ketemu lagi di Instalive berikutnya. Inspiring Talk with Live Community. Saya Barry. Saya Vina. Bye-bye. Bye.